Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nada Asamiyah dengan NPM 2151087 dari kelas 4 IHPA. Di sini saya akan menyampaikan ujian akhir semester Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu Selvi Rusdiana SH.MH. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dibatalnya dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau yang sering disebut dengan KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara peradilan tata usaha negara terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara selain memuat antara hukum tentang badan lembaga peradilan tata usaha negara yang memuat tentang hukum beracara yang berlaku dalam peradilan tata usaha negara. Haptun atau yang sering disebut dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu memuat tentang norma-norma atau peraturan yang mengatur tentang prosesnya penyelesaian sengketa tata usaha negara lewat hakim sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pada hakim tata usaha negara. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah-sejarah dari peradilan tata usaha negara, yaitu adapun sejarah dalam peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan peraturan pertama, yaitu tentang atas penyelesaian sengketa tata usaha negara terdapat dalam ketentuan pasal 154, pasal ayat 1 IS dan pasal 2 tentang Reglement of Legislature, Organization and Health Bill Head der Justice atau yang sering disebut dengan RO yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1926 yang menyatakan A. Perselisihan perdata diputus oleh hakim. Biasanya menurut undang-undang. Yang B. Penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri. Yang kedua yaitu tentang sejarah masa kemerdekaan atau yang sering disebut dengan berlakunya Undang-Undang 1945 dari tahun 1945 hingga 1949, rencana pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara kita merdeka pada tahun 1945 dengan adanya diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Adapun sejarah-sejarah dari peradilan tata usaha negara yang ketiga yaitu tentang masa Orde Lama atau pada masa itu diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan 12 kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum. Sebagai pengayoman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan. Yang pertama yaitu peradilan umum, kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara itu sendiri. Sejarah yang keempat yaitu tentang masa Orde Baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, yang pertama yaitu peradilan umum, kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan keempat peradilan tata usaha negara itu sendiri. Dan selanjutnya akan menyampaikan materi tentang tujuan peradilan tata usaha negara itu sendiri. Apa tujuan dari peradilan tata usaha negara itu? Yaitu tujuannya pembentukan peradilan tata usaha negara dengan bentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang dan
dari badan atau pejabat tata usaha negara. Seperti yang kita ketahui bahwa badan atau pejabat tata usaha negara sebagai administrasi negara yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang diserahkan dengan wewenang penggunaan kebiasaan publik. Bentuk dari pelaksanaan wewenang tersebut dapat berupa tindakan material dan tindakan hukum seperti menerbitkan keputusan tata usaha negara, dan pengadilan tata usaha negara itu menjalani peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pejabat administrasi negara agar tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan hukum melalui pengadilan tata usaha negara dilakukan dengan menurut prosedur, yaitu dengan dari gugatan dan berakhirnya dengan putusan. Selanjutnya itu ada asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu asas praduga rehmatik. Yang dimaksud dengan asas tersebut adalah mengandung tentang makna bahwa setiap tindakan pejabat tata usaha negara harus dianggap rehmatik sampai ada pembatalannya. Dengan asistensi gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Itu termasuk dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas kedua yaitu asas hakim aktif atau dominolistis. Yang dimaksud dengan asas tersebut adalah keaktifan hakim yang dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat dari tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Jadi hakim itu berperan aktif untuk terlihat dari sidang sejak dari permulaan proses sampai akhirnya persidangan. Bahkan sejak sebelum proses persidangan dimulai, yaitu sejak tahap pemeriksaan persiapan guna atau melengkapi gugatan penggugat yang kurang jelas sebelum sidang pokok perkara tersebut dilanjutkan. Asas ketiga yaitu tentang asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat antara erga omnes. Sengketa tata usaha negara tersebut adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja dan tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Selanjutnya ada materi tentang dasar hukum peradilan tata usaha negara itu sendiri. Yang pertama yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dalam terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atau atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang kedua yaitu pada pasal 5 junto pasal 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pertama, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dengan dilaksanakannya oleh A. Pengadilan Tata Usaha Negara, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi. Puncak terakhir yaitu tentang referensi dari materi pertemuan pertama tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Di sini mengambil dari referensi Ali Abdullah tahun 2017 tentang teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca amandemen Pramedia Group Jakarta. Dan yang kedua Ridwan Her pada tahun 2006 Hukum Administrasi Negara pada PT Raja Grafindo Persada di Jakarta. Dan materi kedua yang akan disampaikan tentang objek dan subjek sengketa peradilan tata usaha negara. Yang pertama, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 dan keputusan fiktif negatif berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 1. Keputusan tata usaha negara pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi dari tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum dalam perdata. Yang kedua yaitu keputusan tata usaha negara terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu berisi pertama, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusannya, sedangkan hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu tentang dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan. Selanjutnya yaitu tentang subjek dari sengketa. Yang pertama, penggugat. Penggugat apa? Penggugat di sini yaitu tentang seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tata usaha negara agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negara, ganti rugi atau rehabilitasi. Selanjutnya itu subjek sengketanya yang kedua tentang tergugat. Jadi tergugat itu terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Di sini badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang ada padanya atau yang dilimpahkan oleh kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Yang ketiga yaitu pihak ketiga. Di sini dimaksud dengan berkepentingan terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu terdapat dalam pemeriksaan berlangsung, permohonan banding. Adapun terdapat dalam referensi materi kedua yaitu tentang objek dan subjek sengketa peradilan tata usaha negara terdapat dalam referensi Muhammad Syahrum ST et al. Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara CV.Plus Presider 2022. Di sini materi ketiga yaitu tentang sengketa keputusan kompetensi peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu tentang sengketa tata usaha negara tersebut adalah objek sengketa gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari ketentuan terdapat dalam pasal 53 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa dimaksud dengan gugatan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah permohonan secara tertulis dari seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berisi tentang tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau yang sering disebut dengan rehabilitasi. Materi ketiga yaitu tentang keputusan tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara pada saat menjalankan tugasnya salah satunya
yaitu tentang mengeluarkan keputusan, yang selanjutnya disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari bersifat konkret. Artinya, objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, jadi tetapi berwujud tertentu dan atau ditentukan. Yang maksud kedua yaitu tentang bersifat individual. Artinya di sini adalah keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Yang ketiga yaitu tentang bersifat final. Artinya di sini adalah sudah definitif karenanya mendapat menimbulkan akibat hukum. Materi ketiga yaitu tentang kompetensi dari peradilan tata usaha negara. Kekuasaan atau kompetensi peradilan tata usaha negara terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terdapat dalam pasal 47 yang menentukan bahwa pengadilan tata usaha negara. Kompetensi absolut merupakan kompetensi utama badan peradilan administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikan sengketa administrasi negara antara pemerintah dan warga masyarakat yang disebabkan oleh pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warganya. Adapun terdapat dalam referensi pada materi ketiga yaitu terdapat dalam Panjaitan Bernard penyelesaian sengketa tata usaha negara atau yang sering disebut dengan TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sering disebut dengan PTUN. Terdapat dalam Jurnal Ilmiah Advokasi pada tahun 2015 3.2 halaman 1 hingga 17. Materi keempat yaitu tentang gugatan dalam tata usaha negara, yaitu di sini gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan terbagi dalam dua, yaitu gugatan tertulis dan lisan. Isi tuntutan dan petitum gugatan TUN adalah ditetapkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya berisi tentang tuntutan pokok yang dimaksud agar keputusan tata usaha negara yang merugikan dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutannya, pokoknya hanya saja di samping tuntutan pokok yang dimungkinkan dengan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi. Isi dari tuntutan dari petitum gugatan tata usaha negara sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya berisi tentang tuntutan pokok yang dimaksud agar keputusan tata usaha negara yang merugikan dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan pokok lainnya. Dan hanya saja di samping tuntutan itu tidak dimungkinkan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi. Materi keempat selanjutnya itu tentang gugatan tertulis. Bentuk dari gugatan tertulis ini adalah paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis ini terdapat dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 RBG, yang mana menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama penggugat dan yang kedua adalah kuasanya. Yaitu tentang gugatan lisan. Di sini yaitu bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Karena kenapa? Karena bentuk gugatan lisan ini termasuk dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang berbunyi di sini adalah bila mana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya.
dan ketentuan dari yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan gugatan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut adalah permohonan secara tertulis dari seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, yang mana berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan dan ganti rugi atau yang sering disebut dengan rehabilitasi. Adapun terdapat dalam referensi materi keempat tentang gugatan tata usaha negara. Di sini menggunakan referensi dari Nazrah Wahyu Apriliansyah dari pengertian gugatan dan bentuk gugatan dan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2021. Materi kelima yaitu tentang dismisal proses dan pemeriksaan persiapan. Dismisal proses ini, proses dismisal ternyata tidak ditemukan dalam Undang-Undang Peratun, yang mana dalam ketentuan pasal 62 Undang-Undang Peratun disebut sebagai rapat permusyawaratan. Terminologi proses dismisal muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 pada Romawi II, yang menyebutkan prosedur dismisal. Selain itu, dalam perkembangan dalam praktik di pengadilan dan literatur terdapat variasi penyebutan, diantaranya disebut dengan proses dismisal, dismisal proses, dismisal prosedur. Dan di sini atau dismisal proses pada dasarnya dalam menentukan bahwa ketua pengadilan diberi kewenangan untuk dalam menetapkan suatu gugatan tidak diterima atau tidak dapat berdasar pada poin A hingga E pasal 2 Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Penetapan dari tersebut berisi pertimbangan hukum ketua pengadilan terhadap suatu gugatan penggugat yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang berdampak gugatan tersebut tidak dapat diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan. Dismisal proses selanjutnya itu dalam menurut SEMA nomor 2 tahun 1991 dan buku 2 yang mengenai pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara. Dalam teknis pelaksananya, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim sebagai rapportir, dan selanjutnya atas penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan, kedua belah pihak yakni antara penggugat dan tergugat dipanggil dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan untuk hadir mendengarkan penetapan dari dismisal tersebut. Berdasarkan pemanggilan tersebut, penetapan tidak lolos dari dismisal, gugatan yang dibuat oleh ketua pengadilan dibacakan kepada kedua belah pihak, dan gugatannya dibuat oleh ketua pengadilan yang dibacakan kepada kedua belah pihak yang melalui persidangan di pengadilan. Dan terdapat penetapan ketua pengadilan tersebut dapat diajukan perlawanan devan yang dalam tenggang waktunya selama 14 hari setelah diucapkan dan diperiksa pengadilan melalui acara singkat. Materi kelima yaitu tentang pemeriksaan persiapan. Jika suatu gugatan dinyatakan lolos dari dismisal, maka selanjutnya ketua pengadilan untuk meneruskan gugatan tersebut untuk diperiksa dalam persidangan. Dalam rangka pemeriksaan di persidangan, ketua pengadilan menetapkan dan menunjukkan susunan majelis hakim yang selanjutnya diberikan wewenang pada pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan agenda pemeriksaan dan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Peratun, yaitu pemeriksaan persiapan yang dilakukan dalam rangka dari melengkapi gugatan penggugat yang kurang jelas dan dilaksanakan secara tertutup. Dalam hal ini, hanya penggugat dan majelis hakim dan juga tergugat diminta kehadirannya dengan tujuan untuk
meminta data atau penjelasan dalam rangka penyempurnaan gugatan penggugat. Dalam kondisi tertentu, majelis hakim dapat untuk meminta keterangan dari kepada siapa aja dan selain badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan untuk mematangkan suatu gugatan tersebut. Ketentuan tersebut terdapat dalam penting dan karena pemeriksaan persiapan ini merupakan kekuasaan dalam rangka mengimbangi dan mengatasi seseorang dalam antara penggugat dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Dan selain itu, pemeriksaan persiapan diadakannya mengingat untuk penggugat di pengadilan tata usaha negara pada umumnya yang adalah masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dibanding dengan tergugat sebagai pejabat dari tata usaha negara tersebut. Terdapat referensi dari materi kelima, yaitu terdapat dalam RIRI Sabila eksistensi dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan proses dimisal dan pemeriksaan persiapan di pengadilan tata usaha negara dalam prosedur dismisal dan pengadilan tata usaha negara gugatan dalam jurnal penelitian multidisiplin pada tahun 2023 2.1 pada halaman 124 hingga 127. Sekian, terima kasih atas penyampaian materi dari awal hingga akhir. Di sini kepada Ibu Selvi Resdiana SH, MH sebagai dosen pengampu mata kuliah dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Terima kasih banyak telah menyampaikan materi secara detail dan dapat dipahami oleh mahasiswa. Di sini saya Alifana Dasamia dalam penyampaian materi adapun kekurangan ataupun kesalahan untuk meminta maaf. Di sini untuk menyampaikan ujian akhir semester dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.